Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dihaji Kumala Dewi. Saya dari kelas MC103, NIM 2402011101031. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan mikro yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Sejak era reformasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berikut adalah beberapa kebijakan mikro yang signifikan dari era reformasi hingga pemerintahan saat ini. Pertama, ada PPKM Mikro, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro. Yang kedua, ada program Kementerian Ekonomi Umat atau PKEU. Yang ketiga, ada reformasi perlindungan sosial. Keempat, kebijakan regulasi dan birokrasi. Kelima, kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR. Keenam, ada kebijakan pangan dan pertanian. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan. Di sini saya akan mereview tentang pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Kebijakan pendidikan dan pelatihan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mencakup berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta pelatihan di semua jenjang. Berikut adalah beberapa poin penting dalam review kebijakan ini. Era pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putih, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 20 Tahun 2003, di- Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi sistem pendidikan di Indonesia. UU ini mengatur tentang tujuan prinsip dan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang. Satu, tujuan kebijakan, meningkatkan akses pendidikan, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Dua, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan mutu pengerjaan, kurikulum, dan fasilitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Tiga, relevansi dengan kebutuhan pasar kerja, menyesuaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja, sehingga lulusan siap untuk berkontribusi di Indonesia kerja. Dua, program utama, program pendidikan dasar dan menengah. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada tahun 2013, kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah termasuk program wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar 9 tahun pertama diresmikan pada tahun 1994 dan kemudian diperluas menjadi 12 tahun pada tahun 2013. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi melalui akreditasi, penelitian, dan kerjasama dalam industri. Tiga, pelatihan vokasi. Era pemerintah Presiden Joko Widodo mengembangkan lembaga pelatihan vokasi untuk memberikan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pada tahun 2016, pemerintahan meluncurkan kebijakan untuk memperkuat pendidikan vokasi melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing lulusan. Program beasiswa menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Berbagai program beasiswa seperti Bidik Misi, sekarang KIP Kuliah, diluncurkan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Program ini mulai diperkenalkan dari tahun 2013 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 dan kemudian dilanjutkan diperluas menjadi KIP Kuliah pada era Presiden Joko Widodo. Tiga, inisiatif digitalisasi. Era pemerintah dipercepat selama pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan peluncuran berbagai platform pembelajaran online dan program pendidikan jarak jauh.
Pendidikan jarak jauh mendorong menggunakan teknologi informasi dalam pendidikan, terutama selama pandemi COVID, untuk memastikan kelangsungan proses belajar mengajar. Platform pembelajaran online, pengembangan platform pembelajaran online untuk meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam belajar. 4. Tantangan. Kualitas pengajar. Masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga pengajar di berbagai jenjang pendidikan. Kesetaraan akses, meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses, masih ada kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal fasilitas dan kualitas pendidikan. Keterhubungan dengan industri, membangun kementerian yang lebih kuat antara lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan relevansi kurikulum. 5. Dampak kebijakan. 1. Peningkatan kualitas SDM. Kebijakan pendidikan dalam pelatihan yang baik dapat menghasilkan SDM yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurangan pengangguran. Dengan meningkatkan keterampilan dan relevansi pendidikan, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dampak kebijakan pendidikan dan pelatihan dari sisi ekonomi mikro dapat dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi individu, rumah tangga, dan perusahaan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. 1. Peningkatan keterampilan dan produktivitas. Kebijakan pendidikan dan pelatihan yang baik dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 2. Peningkatan pendapatan individu. 3. Pengurangan pengangguran. Kebijakan yang fokus pada pendidikan dan pelatihan vokasi dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran, terutama di kalangan pemuda. 4. Peningkatan kualitas tenaga kerja. Jadi, untuk kesimpulannya, kebijakan pendidikan dan pelatihan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun SDM yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global. Meskipun telah ada banyak kemajuan dan masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan yang relevan. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan akan sangat berpengaruh terhadap masa depan ekonomi dan sosial media. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.